nanti saya jelaskan supaya. Oke, baik teman-teman semuanya, ya kita jumpa lagi bersama PPKN Prodi paling keren gitu ya di mata kuliah profesi keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Nah, ini salam yang terakhir ini jangan sampai mahasiswa PPKN tidak paham ya. Kenapa salam Pancasila selalu digaungkan dalam beberapa momentum yang mengatasnamakan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Teman-teman, sobat Pancasila yang berbahagia, terutama adik-adik mahasiswa angkatan 2020 yang senantiasa menebarkan virus optimisme dalam memastikan ideologi bangsa ini masih berdiri tegak dan terus menaungi, memancarkan cahaya kebinekaan. Teman-teman, sobat Pancasila, adik-adik mahasiswa 2020, nah kita bertemu dalam suatu kesempatan yang luar biasa ya, di mana saudara telah memasuki semester 3. Saya ucapkan selamat Anda memasuki ruang baru, di mana ruang ini yang barangkali tidak sama dengan ruang-ruang yang lain. Ruang semester 3 bisa dikatakan sudah memiliki bekal pedoman yang cukup untuk terus melangkah, karena masa depan itu tidak berada pada tangan-tangan orang lain. Apa yang saudara lakukan hari ini 10-15 tahun yang akan datang, itulah jawabannya. Kalau saudara hanya sekedar kuliah, menghabiskan waktu kuliahnya di dalam kamar ya, dari kelas ke kos, maka saudara tidak banyak mendapatkan bekal-bekal penunjang dalam menyiapkan masa depan itu. Maka pesan saya, mumpung masih semester 3, saudara punya kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Punya pesan apa? Punya bakat apa? Kampus ini telah mewadahi dari yang nampak hingga yang tidak tampak. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswa yang berbahagia di semester 3, perkenalkan saya Ramadan, biasa dipanggil Mr. Don gitu ya. Kebetulan saya diamanahi untuk mengendalikan, mengelola prodi paling keren ini, PPKN ini. Maka kendati demikian, tentu tidak terlepas dari dorongan dan dukungan dari siapa? Dari seluruh adik-adikku mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena itulah sinergitas sangat diharapkan antara dosen dengan program studi. Ya, pesan saya sederhana, lakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki di tempat ini Anda berada. Itu penting. Ya, kalau saudara berada di dalam kamar, buka laptop, lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Tulislah. Ya, pesan saya tulislah. Karena dengan menulis seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Nah, teman-teman semuanya, pada mata kuliah ini profesi keguruan tentu menjadi sebuah mata kuliah yang cukup menarik, karena hampir bisa dikatakan 100% teman-teman itu memilih program studi PPKN tak lain dan tak bukan ingin ikut andil mengabdi pada negeri dalam rangka membereskan karakter bangsa. Disitulah peran guru PPKN, di samping harus menjaga ideologi dan seterusnya. Teman-teman semuanya, ya, tentu saya tidak banyak kenal memang. Nanti sesi terakhir memperkenalkan diri. Saya mencoba untuk share screen ya, share screen. Sudah tampakkah share screen saya? Sudah, oke, baik. Nah, mata kuliah profesi keguruan ini merupakan ya, lagi-lagi adalah mata kuliah kependidikan, kodenya 203, SKS-nya 2 SKS. 2 SKS ini berarti 100 menit, karena satu SKS 50 menit. Ya, oke, saya bacakan. Ya, teman-teman sudah mendownload ya
Mudah-mudahan sudah di-download yang ada di Spada, mulai RPS sampai kontrak perkuliahan. Silakan saudara baca, pahami, siapkan apa yang perlu disiapkan, terutama referensi. Karena mata kuliah ini tidak sekedar mencari nilai. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, next teman-teman, Sobat Pancasila yang berbahagia. Mata kuliah ini sekali lagi merupakan rumpun mata kuliah kependidikan yang bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang apa saja? Ya, tentang konsep profesi keguruan. Lalu bagaimana seorang guru bersikap, memiliki sikap profesionalisme dan kompetensinya. Lalu bagaimana seorang guru juga harus memahami administrasi pendidikan. Ya, bagaimana tentang administrasi ke-TU-an, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi humas, administrasi sarpras. Nah, di samping itu juga, ya, Anda sebagai calon guru juga harus terlibat dan melibatkan diri dalam organisasi profesi, ya, entah itu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Ikatan Guru Indonesia, ada IGI, ya, ada lagi Ikatan Guru Nahdlatul Ulama, ada lagi Himpunan Guru Muhammadiyah kalau nggak salah, ya, macam-macam, dan saudara harus terlibat itu. Maka keterlibatan saudara dalam sebuah organisasi profesi, tentu saudara harus punya bekal selama kuliah, yakni aktif di sebuah organisasi kemahasiswaan. Banyak sekali organisasi kemahasiswaan atau yang kerap kali kita dengar dengan istilah Ormawa. Lalu ada organisasi ekstra kampus misalnya. Silakan saudara milih. Artinya apa? Pilihlah organisasi untuk menunjang profesi saudara kelak. Lalu setelah itu saudara akan belajar kode etik. Bagaimana sih sebenarnya kode etik guru supaya tidak terjerumus dalam kasus pidana, dalam pencemaran baik, dalam asusila misalnya, dalam ancaman IT misalnya. Saudara harus tahu itu. Nah, setelah itu baru saudara menganalisa kebijakan dan perlindungan serta penghargaan terhadap guru ini apa. Adakah kebijakan untuk melindungi guru? Adakah kebijakan untuk memberikan penghargaan terhadap guru? Ini penting saudara, karena ketika saudara memilih menjadi guru itu bukan karena panggilan materi, tetapi panggilan hati nurani. Menjadi guru ini bukan pekerjaan mudah. Menjadi guru bukan hanya sekedar sertifikasi, ya. Maka ini menjadi penting teman-teman semuanya untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memberikan penghargaan terhadap guru. Lalu yang terakhir adalah, ya, saudara nanti akan mengembangkan profesi guru. Ya, ada yang disebut dengan PKB, ya, pengembangan keberlanjutan, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, nah dalam konteks ini adalah bagaimana pengembangan profesi guru itu juga menjawab pembelajaran abad di-21 ini. Nah, itulah deskripsi mata kuliah kita selama 1 semester. Nah, capaian pembelajaran begitu. Kemudian ngapain saja dalam 1 semester nanti? Nah, ini pertemuan pertama. Ingat teman-teman semuanya, hari ini adalah pertemuan pertama, bukan pertemuan kedua. Berarti Pak Ramadan punya hutang 1. Iya, Pak Ramadan punya hutang 1. Karena semestinya sekarang pertemuan kedua, saya masih pertemuan pertama. Oke, enggak masalah. Hutang nanti kita selesaikan di akhir perkuliahan. Nah, pertemuan kedua kita nanti bicara apa? Konsep profesi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan profesi? Apa sih yang dimaksud dengan profesi guru? Bagaimana kita memahami kode etik? Bagaimana kemudian kita memahami organisasi? Bagaimana kemudian kita mengkaji peran, hak, dan kewajiban guru? Cukupkah guru hanya sekedar mengajar di dalam kelas? Dari ruang guru ke ruang kelas, atau ada kewajiban lain yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini ya pertemuan ketiga, ya misalnya pertemuan ketiga mendeskripsikan sikap profesionalisme, ya pada pertemuan keempat dan seterusnya nanti saya lebih rinci, ini peta kompetensinya. Jadi penting teman-teman itu. Kenapa ini kemudian kontrak perkuliahan dan RPS saya share di Spada? Supaya teman-teman tahu, oh iya, saya dalam 1 semester pada mata kuliah ini, supaya saya jadi ini, supaya saya bisa ini. Untuk bisa ini, ya dalam capaian pembelajaran ini,
saya harus melalui tahapan. Pertama, saya harus mendeskripsikan konsep profesi guru. Yang kedua, kemudian saya mampu mendeskripsikan sikap profesionalisme dan kompetensi guru. Sampai kemudian ke atas, ya, lalu sempurnalah saudara dalam satu semester, saudara memiliki pengetahuan tentang konsep profesi guru, bla 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 dan seterusnya. Silakan saudara baca nanti ya. Nah, ada beberapa referensi dalam mata kuliah ini. Yang tidak cukup hanya mengandalkan laptop, hanya mengandalkan WA, tidak cukup. Artinya apa? Harus ada buku yang saudara siapkan. Nah, salah satu bukunya, nah ini ya, salah satu buku yang kebetulan saya bawa adalah, nah ini salah satu buku yang saya bawa. Oke ya. Oke, nah itu kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, ada Susanto ini ada ini sudah tinggal baca. Pak, gimana caranya? Ya bisa cari di Google kek, bisa beli di Willis, bisa beli di Togamas, di Gramedia dan seterusnya. Nah, termasuk yang perlu saudara pahami juga adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen. Ya, termasuk ADRT. Ya, ADRT PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia hasil Kongres 2019. Nah, bagaimana strategi perkuliahan pada mata kuliah ini? Nah, ini saya pertegas kembali. Mata kuliah ini ya merupakan atau secara garis besar adalah menggunakan blended learning. Ya, maya atau daring dan luring. Luring ini kalau ada kebijakan dari kampus mudah-mudahan segera luring gitu ya. Nah, platform yang digunakan apa? Ya sepada Unikama itu tadi, ada Google Meet misalnya, ada Zoom meeting, ada WhatsApp group, ada channel YouTube ya. Materi-materi saya biasanya upload di channel YouTube Ramadan AS ya. Nah, metode yang bisa digunakan ya banyak, diskusi kelompok, kita akan mendiskusikan ya, ada problem solving yang harus diselesaikan, ada case method misalnya, ada studi kasus ya. Ada project based learning ya yang bisa kita lakukan bersama dengan saya. Tentu ekspositorik ya. Ekspositorik ya ceramah ya. Kemudian tugas-tugasnya bagaimana Pak dalam satu semester ini? Ya tugas individu ya, ada tugas terstruktur. Tugas individu itu ada di dalam forum diskusi di SPADA itu. Biasanya ada forum diskusi ya sesuai dengan topik pembahasan ya. Ada tugas kelompok pastinya. Setiap kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan bersama, ya baik secara daring maupun luring. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa wajib membuat ringkasan tugas individunya ini sebagai persyaratan mengikuti UTS atau UAS. Nah, kriteria penilaiannya bagaimana Pak? Kriteria penilaiannya ya gini. Harian ya, aspek penilaian harian, saudara bertanya, menjawab, menyanggah, bla 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 itu 10%. Ya, bahkan tidak sepakat dengan Pak Ramadan boleh. Ya. Kemudian tugas makalah, diskusi, presentasi 20%. Kehadiran saudara ya dengan attitude dan performance ya sesuai ketentuan. UTS UAS 30. Nah, ini jadwalnya. Ya, jadwal perkuliahan sekarang pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita bahas ini ya. Kita bahas ini ya, diskusi, ekspositorik. Terus kemudian pertemuan ketiga, pertemuan 4 dan 5. Nah, baru saudara pertemuan ke-6 dan ke-7 baru kita mulai tugas kelompok. Buat makalah. Nanti pada pertemuan ke-4 baru saya jelaskan bagaimana sih nyusun makalah yang baik dan benar, sistematikanya kayak apa, cara menemukan rumusan masalah bagaimana, cara menarasikan latar belakang seperti apa. Nanti Pak Ramadan kan menjelaskan di pertemuan ke-4 ataupun pertemuan ke-5. Sehingga pertemuan ke-6 saudara sudah mulai presentasi kelompok 1. Nah, sudah saya jelaskan ini. Kelompok 1 presentasi dan diskusi pada pertemuan ke-6. Topiknya apa? Temanya apa? Temanya adalah organisasi profesi guru di Indonesia. Ya,
Oke, sebentar ya. Saya tanda tangan dulu ini, Mbak. Saya tanda tangan, Mbak. Oke, Mbak. Oh, 2 ya. Oke. Iya, terima kasih. Oke, Mbak. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi saya ulang lagi ya. Jadi pertemuan ke-6 sudah mulai kita diskusi. Tidak langsung pertemuan pertama ya. Waduh, Pak. Bersyukur, Pak. Pertemuan pertama masih saya jelaskan gitu loh. Kalau pertemuan kedua langsung presentasi diskusi makalah ya stres kali ini. Oke, ini topiknya. Kelompok 1 presentasi di pertemuan ke-6, topiknya ini. Topik makalahnya. Nah, ini. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 di pertemuan ke-7. Topiknya apa? Ini. Nah, itu yang saya warna-warna ini. Ya, kelompok 3 di pertemuan ke-9. Ya, topiknya ini. Kelompok 4 pertemuan di ke-10 dan seterusnya ya. Nah, UTS-nya bagaimana, Pak? UTS itu nanti sajalah urusan teknis itu kan. Ya, kalau saudara belum apa-apa sudah mikirin UTS, bisa jadi di akhir perkuliahan Pak Ramadan saudara bisa kejang-kejang itu. Nah, ini bukan menyenangkan malah, tapi seperti di sel ya, di penjara ya, yang menakutkan, karena perkuliahan yang menakutkan atau yang menegangkan itu berakhir dengan kejang-kejang. Tetapi perkuliahan yang terus memberikan kabar gembira dengan penuh kebahagiaan, maka disitulah esensi kita bagaimana menemukan pola-pola yang menyenangkan. Adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nah, ada tata tertib yang juga tidak kalah penting ya di dalam proses perkuliahan, baik daring maupun luring. Yang pertama, ini juga menjadi perhatian ketua kelas juga ini. Yang pertama, misalnya setiap mahasiswa yang menempuh profesi keguruan ya wajib berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai kaos oblong, apalagi pakai baju adiknya. Ya, laki-laki tidak memakai anting. Sopan itu bagaimana sih, Pak? Sopan itu menurut orang lain, jangan menurut ukuran kita. Misalnya nih, katakanlah siapa ini? Asri ya. Asri, ini sopan menurut Asri, tapi pakainya Asri ketat. Ya, ketat banget deh misalnya. Menurut dia sopan, tetapi apakah orang lain terganggu? Nah, ini loh. Ukuran kesopanan itu kira-kira orang lain terganggu nggak dengan pakaian saya? Itu sopannya. Dan yang terpenting juga ini selain sopan itu, saudara nggak perlu berdandan. Ya, bibirnya merah, pipinya merah, alisnya tajam ya, seperti silet gitu ya. Nggak perlu. Kuliah itu tidak seperti saudara mau ke mantenan. Atau orang Jawa bilang bowo. Enggak. Biasa aja, yang penting sopan. Pak, saya baru bangun. Ya, kalau kuliah daring seperti ini ya tidak harus mandi. Ya minimal ya rapi lah gitu loh. Rapi lah ya. Pak, apakah boleh Pak kuliah daring sambil minum kopi? Boleh. Sambil rokokan Pak, yang merokok boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah you ikut mata kuliah Pak Ramadan sambil makan nasi maksud saya. Atau ditinggal tidur. Maka menjadi syarat utama kamera harus diaktifkan. Seperti Virginia dan Magdalena, Rival dan Yohanes ini kameranya belum dinyalakan. You understand? Jangan-jangan saya ditinggal tidur sama Virginia itu. Nah, jangan-jangan Rival ditinggal ke kamar mandi kan. Kalau mau ke kamar mandi ya izin lah ya. Oke, yang berikutnya ya, tadi sudah jangan. Setiap materi perkuliahan akan diunggah di channel YouTube Ramadan AS. Maka teman-teman mahasiswa wajib mensubscribe itu, karena subscribe ini bagian dari ibadah. Nah, kebetulan saya belajar jadi YouTuber ya. Subscribe ini
bagian dari ibadah. Kenapa saya katakan bagian dari ibadah? Karena membuat YouTuber senang ya, senang, bahagia, itu kan ibadah. Ya, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bangga, itu kan bagian dari ibadah. Nah, teman-teman masih tampil ya punya saya ya. Oke. Masih tampil ya? Masih bisa terbaca slide-nya? Masih, Pak. Oke, saya perbesar dikit. Oke. Yang berikutnya, pada saat perkuliahan sinkronus seperti ini namanya synchronous learning. Ya, kalau synchronous learning waktunya dibatasi, dan kita ketemu tetap muka secara maya, maka mahasiswa wajib mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Apabila kamera tidak aktif, maka dianggap tidak masuk. Loh, kenapa? Bisa jadi kamera yang tidak aktif itu sudah tertidur orangnya. Yang saking senangnya mendengarkan ocehan dosennya, ya, khotbah temannya, lalu tertidur. Nah, itu kan tidak boleh, termasuk tidak sopan. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah perkuliahan daring dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun sewaktu-waktu saya tidak bisa, saya akan konfirmasi ke Mas Wahyu sebagai ketua kelas. Mohon maaf Mas, saya tidak bisa karena saya ada kegiatan di luar. Nah, kalau saya tidak masuk, berarti tidak ada perkuliahan. Pak, presensinya bagaimana Pak? Pak, tugasnya apa? Tidak perlu saudara minta tugas. Tidak perlu saudara minta presensi kalau saya tidak masuk. Berarti apa? Ya tidak ada perkuliahan. Kesimpulannya, Pak Ramadan punya hutang pertemuan. Kalau punya hutang, ya berarti harus dibayar. Itu loh. Karena saya dibayar oleh kampus ini ketika saya mentransfer ke knowledge, ya, menyampaikan pembelajaran. Kewajiban saya itu mengajar, kewajiban hak saudara mendapatkan pembelajaran. Kewajibannya bayar, ngono loh. Sudah dispensasi, dosennya nggak masuk, seneng, rugi, gitu. Saya luruskan ini ya. Mumpung saya jadi kaprodi, saya luruskan. Kalau dosennya tidak masuk, mestinya rugi, saudara. Kenapa? Karena saudara bayar. Dosennya harus memberikan pembelajaran, bukan menggantikan dengan tugas. Kalau saya pertegas itu, ya, pertegas ya, supaya apa yang saya makan, apa yang saya dapatkan ini berkah, gitu loh. Inilah esensinya jadi guru atau jadi dosen. Keberkahan yang kita cari bukan nominal rupiah yang dikejar. Kalau tidak berkah, tidak mungkin. Inilah esensi kita jadi guru. Kalau saudara ingin jadi guru hanya cari harta, ya lebih baik saudara jangan jadi guru. Pesan saya, jadilah pengusaha. Kalau yang dicari adalah kekayaan, pengen cepat kaya, jangan jadi guru. Pesan saya itu. Jadi pebisnis, jadi pengusaha, baru saudara bisa kaya. Nah, kalau jadi guru bagaimana, Pak? Jadi guru ini adalah ya bukan sekedar hobi, tetapi panggilan hati yang memang mencari keberkahan tersendiri agar hidupnya dalam lindungan, dalam keberkahan, dalam rahmatnya. Nah, ini penting nih. Karena tidak semua orang paham ya, sadar bahwa jadi guru ini bukan ngejar kekayaan gitu loh. Kalau saudara ingin kaya, cari mertua yang sudah kaya raya terus 2 bulan lagi meninggal gitu loh. Kan dapat warisan dari mertua itu akhirnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kesempatan emas, kesempatan luar biasa saya bisa memegang mata kuliah profesi keguruan yang sangat mulia ini. Oke, saya lanjutkan. Selambat-lambatnya mahasiswa masuk kelas itu 15 menit. 15 menit meskipun secara virtual. Maka jam 10.20 kalau saudara bangun tidurnya jam 10 itu minimal 5 menit sudah dipersiapkan. Saat perkuliahan daring berlangsung mahasiswa wajib menjaga ketenangan. Ya, ketenangan. Ya tidak boleh mengganggu. Mikrofonnya harus dimatikan. Ya, menghargai dosen dan seterusnya, termasuk menjaga persaudaraan. Ingat, kita ini keluarga besar ya, kita ini keluarga besar.
Apa? Keluarga besar program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berarti kalau sudah keluarga besar, satu saudara, ya, Bapak Ibu dosen ini orang tuanya, ada masalah apapun sampaikan, sekecil apapun. Kepada siapa menyampaikan itu? Kepada dosen PA. Karena dosen PA itu adalah wali kelasmu, seperti waktu zaman SMA. Jangan hanya sekedar dosen PA tanda tangan ACC KRS, bukan. Saya pertegas itu, saya sudah sampaikan ke dosen-dosen PPKN. Dosen PA itu adalah wali kelas. You punya masalah dengan akademik, curhat ke dosen PA. Pak, saya ini ada masalah dengan akademik. Atau kamu cerita, atau dosen PA-nya jemput bola. Loh, Vistra ini kok IPK-nya menurun ya. Kemarin itu 4,10. Sekarang malah 2,50. Kenapa? Kamu curhat tuh, oh iya Pak, semester kemarin saya habis diputus pacar Pak. Saya hampir depresi dan hampir bunuh diri. Nggak apa-apa. Itu wali kelasmu kok. Wali kelas itu bertanggung jawab. Oh begini, sebaiknya kamu ya jangan melulu jadi korban, sewaktu-waktu kamu jadi pelaku misalnya. Nah, ini kan nggak baik gitu ya. Ya, ini perlu gitu loh. Maksud saya perlu curhat gitu ke prodi ke PA-nya, penasihat akademiknya. Jangan curhat, Pak, saya nggak punya uang Pak untuk registrasi. Boleh dong Pak pinjam uangnya. Itu kurang ajar itu namanya. Itu malah nambah beban ya bagi dosen PA-nya. Jadi manfaatkan betul dosen PA itu. Saran saya, manfaatkan betul dosen PA itu. Ya, mau nyusun skripsi boleh. Ya. Konsultasi dengan PA, Pak, kira-kira judul saya apa, Pak? Ya, loh kamu kok tanya judul apa? Kamu punya judul gitu loh. Baru dikonsultasikan dengan PA-mu. Jangan kamu tanya, Pak, kira-kira judul skripsi saya apa, Pak ya? Orang pelit jenazahnya terbang sendiri misalnya, itu kan seperti di film-film Indosiar ya. Nah kamu mulai sekarang sudah merancang gitu loh. Nanti skripsimu lari kemana sih? Ya, lari kencang kah, lari terbirit-birit, atau lari dari kenyataan? Begitu ya. Jangan sampai begitu. Ya, teman-teman harus mulai memikirkan. Oh iya Pak, saya Wahyu senang dengan budaya. Ya silakan diteliti nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desanya Wahyu. Bagaimana misalnya begini, orang Jawa itu kan kalau hamil itu kan diselamati ya mitoni ya. Nah kamu bisa tuh diteliti. Jadi nilai-nilai budaya mitoni atau nilai-nilai tradisi mitoni dalam pembentukan karakter religius di masyarakat atau di desa Sumawe misalnya. Ya ini kan menarik gitu loh. Wah itu menarik. PPKN itu tidak harus pembelajaran. Nanti saya akan sewaktu-waktu nanti saya akan kumpulkan semuanya itu. Jadi tidak hanya model pembelajaran ini mempengaruhi motivasi. Udah bosan itu, udah banyak itu. Yang begitu-gitu udah banyak. Ya teliti saja nilai-nilai kearifan lokal. Kalau di NTT ada nikah beda agama misalnya, dilihat dalam perspektif kewarganegaraan gitu loh. Boleh tuh diteliti nikah beda agama itu. Ya, di sini ada teman saya yang nikah beda agama. Jalan kok, punya anak satu sekarang. Ya cuman harus diteliti dari perspektif mana gitu loh, teman-teman semuanya. Oke, yang berikutnya adalah apabila bla bla bla. Ini setiap kali penugasan ya, misalnya ada makalah nih, ada tugas makalah nih, presentasi, makalah itu baru bisa dikumpulkan lewat email saya itu setelah 4 hari saudara presentasi. Oke, presentasi hari ini ya, diskusi, ada tanya jawab, saya memberikan footnote, catatan, baru setelah itu revisi, setelah revisi baru dikumpulkan. Nah yang terpenting lagi, jangan lupa mata kuliah ini wajib memiliki buku referensi minimal 2-3. Kalau ada mahasiswa PPKN selama 4 tahun tidak memiliki buku referensi,
Ya saudara 4 tahun ngapain saja? Lebih sering mana sih saudara baca WA dengan baca buku? Lebih sering mana sih saudara beli buku dengan beli paketan? Coba itu renungkan. Kalau target saudara dalam 1 semester minimal punya buku 10 buku referensi, kalikan 8 semester. 10 kali 8, 80. Saudara beli buku, itu nunggu instruksi dosennya. Setiap semester. Tetapi beli paketan hampir setiap minggu. Ini kan miris gitu loh. Bagaimana tidak miris? Literasi daya baca orang Indonesia sangat rendah sekali. Ya, dari 63 negara, Indonesia ini peringkat 61. Daya bacanya, minat bacanya. Nah, ini penting teman-teman semuanya. Maka dari itu, dalam mata kuliah ini Pak Ramadan menekankan, ayo referensinya disiapkan. Karena mata kuliah ini tidak menyiapkan, tidak mencari nilai. Loh, cari apa Pak? Cari jodoh? Bukan. Ya, mata kuliah ini memperkaya hasanah pengetahuan, memperkuat literasi. Urusan nilai itu urusan proses. Yang paling terakhir saya analogikan contoh. Ya, contoh misalnya si siapa? Rival ya. Rival ini selama 1 semester kooperatif dengan saya. Ya, kooperatif ya, bisa diajak kerjasama. Oke, karena rival bisa diajak kerjasama dalam 1 semester, saya kasih duren rival itu 1 truk. Saya kasih duren rival 1 truk. Reward hadiah. Kemudian Magdalena selama 1 semester dengan saya tidak kooperatif. Sama-sama saya kasih duren, tetapi 1 plastik. Inilah yang saya maksudkan bahwa nilai ini adalah reward antara puas dan tidak puas. Bergantung proses yang kita jalani, persiapan-persiapan yang kita siapkan. Maka dari itulah, berbanggalah saudara bisa ketemu saya di mata kuliah profesi keguruan yang orientasinya tidak mencari nilai, tapi memperkuat pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mas Wahyu sebagai ketua kelas untuk sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Mas Wahyu, monitor, silakan. Baik, terima kasih Pak. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Bagi yang belum paham, atau ada yang ingin disampaikan. Sebentar ya, saya ambil air minum dulu. Baik. Halo Kak Asli, Kak Godensil, Kak Rival. Disapa dong. Kak Yohanes, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, Mas? Tapi ingat Mas Wahyu ya, jumlah kita memang 11 Mas Wahyu atau 12. Iya, Pak. Jangan kecil. Justru yang 11 inilah harus menjadi bom. Harus menjadi bom bagi Unikama. Artinya apa? Dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain, prestasinya bisa dirasakan oleh luar. Sehingga saya minta ya kalau ada event-event, lomba-lomba, lomba apapun, event apapun, saudara mampu atau tidak, wajib ikut. Wajib ikut tanda petik ya. Mari kita siapkan. Pak, saya pengen ikut lomba video pembelajaran, Pak. Ayo kita siapkan. Saya bimbing. Tidak hanya saya, ada Pak Kuku, ada Pak Andri, ada Pak Iskandar, ada Pak Didi, ada Pak Boman. Siap mendampingi sobat-sobat Pancasila di kancah nasional. Jangan tanggung-tanggung kalau ikut lomba. Ya, kalau bisa ikut lomba di kancah nasional, kita ikut. Ya, semuanya mahasiswa PPKN. Kita belajar bareng. Pak, saya pengen ikut lomba esai, Pak, menulis. Gimana, Pak? Mari kita belajar bareng. Mari kita dampingi, kita bimbing sampai betul-betul
Ya, minimal saudara pernah punya pengalaman ikut lomba. Masalah menang kalah urusan proses yang kita siapkan. Maka sekali lagi jangan pernah berharap untuk memenangkan sebuah lomba sementara kita tidak pernah berpartisipasi. Untuk itulah pengalaman kita siapkan sejak dini. Oke, saya kira seperti itu pesan saya, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman sudah paham Pak. Jadi belum ada pertanyaan. Ya, belum ada pertanyaan ya. Nanti saya informasikan ada lomba ini Mas Wahyu ya, di Unisma itu ada lomba tingkat nasional. Ya, ada LO kreatif kemarin ya. Ada banyak lomba-lomba. Kalau teman-teman di Malang, Pak Ramadan bisa ditemui 24 jam. Kecuali saya sedang di kamar mandi dan tidur. Tidak bisa ditemui kalau sudah tidur dan di kamar mandi saya tidak bisa ditemui. Kapan saja Pak kita ngopi-ngopi Pak boleh? Boleh. Saya bebas orangnya. Siang malam sepanjang saya ada waktu dan tidak bersamaan aktivitasnya. Nah, teman-teman 11 orang ini ada di mana saja ini? Coba dari Vistra Elvira. Nah, coba memperkenalkan diri, namanya siapa, tinggal di mana, aktivitasnya apa. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Vistra DK Elvira, biasanya dipanggil Vistra. Tapi terserah sih Pak, kalau enaknya manggil apa terserah. Iya, saya panggil Beb saja ya. Soalnya saya mengakui kalau nama saya susah Pak. Jadi kalau pertama kali kenal saya tuh ada yang manggil Vista, Krista gitu. Jadi seenaknya Pak Ramadan aja saya manggilnya apa. Iya. Saya sekarang di Jombang Pak, belum ke Malang. Tapi saya sudah cari kos di Malang. Jadi kalau semisal bulan depan masuknya offline, jadi saya udah punya kos, nggak bingung-bingung cari kos lagi. Ya, oke. Aktivitasnya apa? Aktivitas Vistra? Alhamdulillah, saya itu nyambi kerja Pak. Kerja apa itu? Nggak apa? Di kafe. Ini aja saya sekarang di kafe Pak. Oh, di kafe ya, istimewa. Iya, di Jombang kali ya? Iya, sekali-sekali numpang wifi juga kan hemat kuota. Oh iya betul. Ya kalau sewaktu-waktu ke Jombang kan bisa ngopi-ngopi itu. Boleh Pak, monggo. Nanti kalau teman-teman di Malang mungkin nanti ngopi bareng juga boleh Pak. Ya diundang lah biar bisa ke Jombang. Kalau nggak diundang kan nggak ke Jombang nanti. Ya oke. Yang berikutnya adalah Asri. Wah. Silakan. Iya Pak, Assalamualaikum. Salam. Oke Asri, lanjut. Perkenalkan, nama saya Asri Marfatul Hidayah, biasanya dipanggil Asri Pak. Ya. Alamatnya di Ngoro Mojokerto. Ngoro Mojokerto. Aktivitasnya apa Asri? Kalau pagi itu biasanya ke sawah Pak. Ke sawah itu ngapain? Nyiram bawang? Enggak Pak, bantu orang tua kayak itu loh Pak, tungguk manuk apa ya istilahnya orang Jawa gitu. Oh, nungguin manuk ah. Wah, ya. Ate manuk ini. Kalau siang punya usaha di rumah juga, orang tua punya usaha sedot WC atau sedot limbah di tiap-tiap perusahaan atau perumahan-perumahan Pak. Oh, jadi saya bagian masarkan gitu Pak, sama yang bagian ngeprint, nyeken gitu. Mantap lah punya kesibukan ya. Karena untuk aktif di organisasi masih online begitu ya organisasi ya. Oke, Mas Rival ganteng. Mas Rival Ganjong. Wah, Mas Rival ganteng ini. Nah, sudah pernah ketemu ya Mas Rival ya? Iya Pak, sudah pernah ketemu beberapa kali. Iya, karena pengurus MPS ya. Ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Alphonsus Rivaldo Ganjong. Ya, bisa dipanggil Rival Pak. Ya.
Sekarang saya tinggal di Simpang Kepung. Kalau kebiasaan saya sehari-hari paling mengikuti perkuliahan dan ada beberapa organisasi yang saya ikuti, baik Ya, dalam kampus maupun di luar kampus. mantap sudah Mas Rival ini Terima kasih. ya aktivis ya. Lanjutnya ke Goden Sia. Juga pernah ketemu ya Mbak Goden ini? Oh iya Pak, sudah pernah. Yang pisang PPKN ya. Iya Pak. Ya. Oke, lanjut. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, perkenalkan nama saya Godensia Pandensi, sekarang di Kecamatan Sukun. Kegiatan saya sehari-hari, kalau pagi di kos, kalau misalnya ikut perkuliahan, kalau misalnya ada organisasi yang ada pertemuan, ikut pertemuan. Ya. Baca, Pak. Oke, mantap ya. Terima kasih. Lanjutnya, nah, ini Ken Wahyu. Saya panggil Ken Wahyu ya, bukan Ken Arok ya. Silakan ya, Ken Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saya dari Poncokusumo, Kabupaten Malang. Aktivitas saya, kalau pagi tidak ada kuliah, saya biasanya ke kebun. Di kebun saya membantu menanam anggrek. Kalau enggak, ya ke kebun satunya menanam jagung atau dan lain-lain, merawat. Wah, pekebun Dan ya, kadang pekebun. freelance jadi sekretaris dokter psikiater. Menjadi sekretaris Dokter psikiater dokter psikiater. Di mana itu, Mas? di Surabaya. Tapi Di Surabaya. pribadi Oh, bukan di rumah sakit. Jadi ya, diambil ya, mantap itu sudah. Nah, saya pikir aktivitas teman-teman itu kan bisa dijadikan apa PHBD, bisa diikutkan event-event apa misalnya. Tidak masalah. Ya, oke, yang berikutnya adalah Magdalena Aja. Waduh, Magdalena Aja ini. Baik, makasih Pak. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Magdalena Isus, biasa dipanggil Isus, asal Kalimantan Barat, tapi sekarang udah di Malang. Kalimantan Barat ya. Mana Kalimantan Barat? Sintang, Singkawang, Pontianak. Pontianak, Pak. Pontianak ya. Dekat dengan Kuburaya? Iya. Oke, mantap lah kalau di daerah sana ya. Iya, aktivitasnya apa ini? Kegiatan cuma kayak ngikuti kuliah aja, Pak. Ya, sama tidur ya. Iya. Kalau nggak ada kuliah tidur, hidupnya nanti. Ya, kurangi tidur ya. Jadi mahasiswa itu kurangi tidur ya. Istilah Pak Iskandar dulu itu adalah, sampai saya ingat sampai sekarang, banyak baca, banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahu. Tidak baca, tidak pernah tahu. Mau tahu dari mana nggak pernah baca. Wah Pak, saya baca Pak. Baca status orang, baca WA, baca apa lagi. Oke, dilanjut dengan Immanuela Hale. Silakan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Immanuela Adesale. Sekarang di Malang. Asal saya dari NTT. Aktivitas ya. saya, ya Pak. Aktivitas kuliah sama organisasi. Oke, mantap. Sudah di Malang. Malah yang NTT malah sudah di Malang. Ini Jombang belum ke Malang, Mojokerto belum ke Malang ya. Oke, Virginia Hewan. Hewan apa hewan? Hewan. Virginia. Monitor Virginia. Apa sudah tidur? Halo saya Mari kita monitor. Nah ini nih, kasusnya sudah Pak Ramadan ditinggal malah. Oke, lanjut ke Yohanes Gondrong ya, Yohanes Gondrong ini. Ya, silakan. Suaranya Mas. Iya Pak, memperkenalkan Pak, saya Yohanes Trihanto Pak. Siapa? Yohanes Ya, Trihanto Pak. Saya panggil siapa ini? Haryanto atau Yohanes Pak. Yohanes. Oke, silakan Yohanes. Saya tinggal di
Situbondo, Pak. Jawa Timur, Pak. Enggak jelas, putus-putus Mas, putus-putus. Pak, Jawa Timur, Pak. Wah, Situbondo ya. Madura juga itu Situbondo ya. Iya, Pak. Kamu Banyak ngerti bahasa Maduranya, Madura Pak. masih? Ngerti banget, Pak. Oke, aktivitasnya apa Mas? Ya, kadang saya jual beli itu, Pak, alat sepeda motor, Pak, bekas-bekas tuh, Pak. Sama makelaran, Pak. Jual. Oh, makelar juga ya. Wah, Iya, ini Pak. mahasiswa PPKN deh, makelar ini. Tapi bukan makelar ideologi ya. Enggak. Ya, oke, thank you Mas Iya, Pak, Yohanes. siap, Pak. Kita kembali kepada Virgin ya. Monitor Virgin. Dengar suara Pak Ramadan? Virgin monitor. Iya, Pak. Ya. Apa ini? Sedang apa kamu kok dimatikan kameranya? Sedang apa? Sama siapa? Ya. Udah jelas. Virgin ini. Mana ini Virgin kok rame banget ini? Oke, Virginnya. Kamu kok nangis? Belum apa-apa sudah nangis kamu? Ikut banyak. Ya. Kamu sama pacarnya Virgin? Tidak. Silakan Virgin, memperkenalkan diri. Nama saya Virginia Dorahewen. Biasa dipanggil Virgin. Di mana Virgin tinggalnya? Tinggalnya di NTT, Pak. Sekarang masih di NTT kah? Iya, masih di NTT. NTT mana ini? Larantuka. Ya. NTT mana? Larantuka. Flores Timur. Flores Timur. Flores Timur ya. Wah, kamu sedang ada acara ya berarti ya? Sedang ada acara Virgin? Virgin sedang ada acara atau Virgin yang ngadain acara itu atau acara Virgin nikah itu? Mudah-mudahan bukan Virgin yang nikah itu ya. Ini kan kurang gimana? Kayak masih di kami. Oke, terima kasih Virgin ya. Terima kasih telah bergabung dan menempatkan senyuman manisnya ya. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Ada 10 orang ya. Ada 10 orang tetapi di grup ada sekitar 12. Tapi Mbak Godensia cerita ada sekitar 14. Artinya ada 2 mahasiswa teman kita yang barangkali statusnya non aktif, atau teman-teman segera kabari ya, segera sampaikan ya, barangkali masih bisa dilanjutkan proses kuliahnya. Kalau nggak dilanjutkan, saran saya segera urus cuti. Nah, supaya apa? Sewaktu-waktu bisa dilanjutkan kembali ya, urus cutinya. Kalau memungkinkan cuti ya cuti ya. Oke, baik teman-teman, Sobat Pancasila di mata kuliah profesi keguruan, tibalah saatnya sesi terakhir adalah closing statement ya. Closing statement yang perlu saya sampaikan dari penjelasan sejak awal sampai memperkenalkan diri. Saya senang sekali ya ketemu dengan Sobat Pancasila 2020 yang semangatnya luar biasa, aktivitasnya juga cukup sibuk. Maka dari itu, siapkan diri, mata kuliah apapun harus memperkaya literasi dengan referensi. Tentu ya, pembelajaran daring ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi inilah tantangan zaman. Inilah revolusi industri yang kerap kali menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan kita. Maka secanggih apapun teknologi, ya, penguatan karakter tidak bisa digantikan oleh siapapun. Teman-teman, Sobat Pancasila yang berbahagia, akhirnya saya, Ramadan,
dosen pengampu profesi keguruan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika yang saya sampaikan itu benar, semata-mata malaikat sedang membaik dengan saya. Tetapi jika apa yang saya sampaikan salah, itu murni karena kesalahan saya pribadi sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak terlepas dari lumuran dosa. Sekali lagi selamat mengikuti, selamat berproses di mata kuliah profesi keguruan. Atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan semangat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sukses semua ya.